Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, duduk bersama di majlis yang mulia yang merupakan taman surganya Allah, yaitu majlis ilmu, melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Dan saat ini kita memasuki pada maqalah yang ke 31, betul, dari babur rubai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wasalasuna an Hatim al-Asham. Maqalah yang ke-31, nasihat yang ke-31, an Hatim al-Asham, datangnya dari seorang ulama hebat pada zamannya, yaitu Imam Al-Hatim al-Asham rahimahullah, semoga Allah selalu merahmati beliau. Annahu, sesungguhnya Imam Hatim al-Asham qala, berkata, menasihati untuk kita semuanya. Begini kata beliau, arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. La ya'rifu, yang tidak tahu, qadraha, kadar dari 4 perkara tersebut. Tidak tahu pentingnya 4 perkara tersebut, tidak tahu baik buruknya 4 perkara tersebut, illa arba'atun, kecuali 4 golongan. Illa arba'atun, kecuali 4 golongan. Apa 4 perkara yang dimaksud dan siapa 4 golongan tersebut? Ini kita renungkan bersama. Yang pertama, 4 perkara yang dimaksud adalah asyababu, masa muda. Bapak pernah masa muda? Pernah jadi muda? Nah, kan asyababu, masa muda. La ya'rifu, tidak ada yang tahu qadrahu, kadar dari masa muda. Enak tidaknya di waktu muda, baik buruknya di waktu muda, tidak ada yang tahu. Illa syuyukh, kecuali orang yang sudah menjadi tua. Bapak tua apa muda? Nah, berarti pernah ngerasain masa muda. Gimana masa mudanya, Pak? Semua orang pasti beda-beda menjawabnya. Betul? Orang mengalami masa muda, tapi pengalaman waktu muda pasti beda-beda. Ada yang kalau ingat waktu mudanya nangis, ya Allah, sedih saya ingat masa muda saya. Ada yang begitu ya? Ada yang ingat ketika waktu mudanya seneng kalau ingat masa muda itu seneng, pengen diulang kembali katanya. Ada yang ditanya, gimana masa mudamu? Biasa saja, hampa kayaknya itu, hampa. Yang tahu ya orang yang sudah menjadi tua. Kayak beliau, Bapak Ustadz Haji Rosim, kalau ditanya masa mudanya, selalu yang dibicarakan masalah bola. Ya Pak Haji ya, semangat beliau kalau bicara masalah bola. Ingat waktumu muda, katanya Pele Depok. Ya beda-beda. Ada yang sedih, ya Allah Ustadz, kalau ingat masa muda mah malu saya. Ada yang begitu, kenapa Bang? Habis waktu saya, harta saya buat mabuk, judi, segala macam. Ada yang begitu. Ada yang sampai menyesal, benar-benar menyesal. Makanya di sini masa tua tergantung masa mudanya. Kalau waktu mudanya dia rajin, dia gigih dalam segala hal, maka masa mudanya dia akan menikmati semua buah dari yang dia tanam di waktu muda. Tapi kalau waktu mudanya males, apa-apa males, hanya inginnya cuma hura-hura, foya-foya, maka waktu tuanya dia akan banyak nangis Pak.
banyak menyesal. Apalagi kalau waktu mudanya malas kerja, maka di waktu tuanya dia akan dipaksa untuk kerja. Yang maksa siapa? Yang maksa ya takdir, ya keadaan. Dipaksa untuk kerja, walaupun udah sepuh, harusnya istirahat, dia masih kerja. Jadi itu tergantung masa mudanya. Banyak kasus seperti itu. Dulu waktu mudanya dia punya orang tua kaya raya, ditinggalin warisan juga banyak, tapi karena senangnya foya-foya, maka waktu tuanya tinggal menyesali keadaan. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali orang yang sudah menjadi tua. Bapak kalau ingat masa muda, senang apa sedih? Ya ada senangnya, ada sedihnya ya. Ya, Bapak gak usah dijawab, cukup direnungkan sendiri aja. Kalau Om Rio gimana? Senang apa sedih, Om? Yang berikutnya, wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Wal afiyatu yaitu merasa sehat, nyaman, tentram, itu afiyah, Pak. Rasa afiyah ini la ya'rifu qadraha, tidak ada yang tahu kadar enak tidaknya afiyah, tidak tahu mahalnya afiyah, tidak tahu pentingnya afiyah illa ahlul bala, kecuali orang yang mendapatkan musibah. Baru terasa ternyata sehat, aman, tentrem itu nikmat yang luar biasa. Kayak ini nih, orang Ratu Jaya. Mungkin afiyah, tentram, nyaman menjadi sesuatu yang biasa saja. Tapi di Ciganjur yang dihantam gempa, afiyah itu sesuatu yang luar biasa. Baru terasa, iya ya, kemarin kita lupa bersyukur. Negeri kita, kampung kita aman, nyaman, tentram. Sekarang ada gempa luar biasa. Sekarang rumah nggak punya, tempat tinggal, tempat tidur juga seadanya, makan mungkin ya seadanya. Baru terasa betapa afiyah itu sangat penting sekali. Sehingga saat orang itu merasa afiyah, tidak semuanya itu bersyukur, tidak semuanya bisa memanfaatkan keadaan itu. Justru banyak yang lalai. Kemarin waktu duit masih banyak, ya, galak sama istri, pelit sama saudara, nggak pernah sedekah. Waktu duit masih ada, giliran duit sudah nggak ada, mulai itu sayang sama istri, sayang sama keluarga. Kata istri, percuma duit udah nggak ada, gitu kan. Jangan. Kalau saat ini Bapak Ibu merasa tentram, nyaman, ayo kita syukuri. Jangan nunggu dikasih musibah, musibah datang baru kita kaget, baru kita merasa bersyukur, udah terlambat. Makanya yang tahu nikmatnya afiyah yaitu orang yang tertimpa musibah. Begitu juga yang ketiga, wasihatu, sehat. La ya'rifu qadraha illal mardha. Wasihatu, yang namanya sehat, la ya'rifu qadraha, tidak ada yang tahu pentingnya sehat illal mardha, kecuali orang yang sakit. Begitu sakit baru terasa, betapa hebatnya, betapa pentingnya sehat. Tapi kemarin waktu sehat terus, kita sering lupa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah nih kita bisa duduk di masjid seperti ini itu karena sehat. Karena sehat. Coba ada satu bagian tubuh kita yang sakit, itu pasti berat sekali untuk melangkahkan kaki ke masjid. Maksudnya jangan nunggu dikasih sakit dulu baru kita bersyukur, terlambat. Mumpung sehat, ayo kita banyakin syukur. Sehat lahir batin. Kalau sehat itu secara fisik sehat, kalau afiyah itu secara batiniah, rasa, itu afiyah. Saat ini kita sehat, jangan banyak mengeluh.
Saat ini kita sehat, jangan banyak grundel, jangan banyak menuntut. Sudah dikasih sehat itu sudah luar biasa. Banyak sekali orang, Bu, mungkin kaki kita sehat bisa ke masjid, tapi kita males ke masjid. Padahal kaki yang sehat itu sangat dibutuhkan bagi mereka yang selama ini selalu duduk di kursi roda. Orang yang selama ini duduk di kursi roda itu berharap betul kakinya bisa gagah lagi, bisa jalan. Mata kita sehat, kenapa nggak kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk baca Quran dan sebagainya? Padahal bagi orang buta, mata itu sangat diharapkan. Mulut kita sehat, ngomong jelas. Kenapa nggak kita buat ngaji, tadarus dan lain sebagainya? Padahal sehatnya mulut, bisa ngomong jelas itu sangat diidam-idamkan bagi mereka yang saat ini nggak bisa ngomong karena sakit, karena stroke dan lain sebagainya. Betul. Tangan kita sehat. Kenapa nggak kita gunakan untuk segala macam kebaikan? Malah kadang-kadang disepelein. Tangan sehat nggak ada syukur-syukurnya, dianggap hal yang biasa. Bagi orang yang stroke, tangan sehat itu sangat luar biasa, diidam-idamkan. Kayak Bang Dani nih, Bang Dani pengen nggak Pak tangannya sehat? Luar biasa pengen. Tapi udah terlanjur sakit ya sudah. Yang itu disyukuri Bang Dani. Nah gitu. Yang lain, nah, tambah syukurnya begitu loh Pak. Makanya kesehatan itu akan terasa betul betapa pentingnya kalau udah dikasih sakit. Kemarin kita contohkan sakit gigi. Sakit nggak gigi itu Pak? Sakit gigi itu sakit nggak? Sakitnya double Pak. Udah sakit luar biasa, nggak ada yang nengokin lagi. Kan ini double sakitnya. Jadi nggak pantas ditengokin. Nengokin siapa? Om Rio, kenapa? Sakit gigi, nggak ada cerita begitu. Jadi sakitnya itu double. Begitu udah sakit baru dia terasa, dia berobat, dia sikat gigi. Kemarin waktu sehat nggak pernah sikat gigi kalau mau tidur, baru nyadar. Jadi betapa pentingnya sehat, yang tahu itu orang yang pernah sakit. Makanya kalau kita dikasih sakit, itu sebagai peringatan dari Allah, biar kita tambah syukur atas kesehatan yang Allah berikan. Amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya, wal hayatu la ya'rifu qadraha. Wal hayatu hidup. Bapak Ibu kan hidup nih, kita semua hidup ya. La ya'rifu qadraha. Tidak ada yang tahu makna pentingnya hidup illal mauta, kecuali orang yang sudah mati. Saat ini kita hidup, dia pikir kita sudah memanfaatkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Ternyata nanti begitu mati Pak, semua mayat itu menyesal. Ada sisi kehidupan kita yang belum kita maksimalkan. Ada bagian kehidupan kita yang mungkin selama ini tidak kita arahkan ke tempat yang baik. Ada sisi kehidupan yang mana kita malah cuek di situ. Dan itu yang tahu ketika kita sudah jadi mayit. Ya ternyata saya kemarin kurang rajin ke masjidnya. Begitu udah mati, ternyata saya kurang rajin sedekahnya. Begitu terus, selalu ada penyesalan. Gak ada begitu mati, alhamdulillah udah beres semua saya waktu hidup. Gak ada begitu Pak. Yang ada adalah penyesalan. Makanya saat ini kita harus terus meningkatkan, memaksimalkan potensi kehidupan yang Allah berikan untuk kita. Caranya begini Bapak Ibu, ngitungnya begini. Contoh, memaksimalkan waktu. Allah kasih waktu kepada kita itu 24 jam. Nggak usah bicara tahun, 24 jam. 24 jam itu yang kita gunakan khusus untuk Allah itu berapa persen? Yang kita gunakan untuk hubungan sosial berapa persen? Yang kita gunakan untuk main handphone itu berapa persen? Coba dihitung-hitung itu. Lebih banyak ibadahnya apa main handphonenya? Kadang-kadang itu lengah kita. Dan apalagi yang punya hobi-hobi seperti itu, susah suruh ninggalin. Hanya hobi main tenis meja, ya susah. Tiap malam tenis meja berjam-jam gitu, ya susah.
Ntar kalau udah mati baru nyadar, ya habis waktu gua buat tenis meja, baca Quran nggak kebagian, ngaji nggak kebagian, sholat nggak kebagian. Dan itu yang bisa merasakan penyesalan nanti kalau jadi mati. Tapi kalau sudah mati kok nyesel, itu penyesalan yang tiada guna, sia-sia. Makanya mumpung belum dimatiin Allah, direncanakan kita mau dimatiin Allah nih Pak. Ayo kita maksimalkan semua potensi yang ada. Yang nggak penting udah tinggalin lah, yang nggak penting lah. Apalagi kalau usia sudah 40 tahun ke sono Pak. Kata Allah, kata Rasulullah, usia kalau udah 40 tahun ke sono harus mulai madep. Madep itu apa? Fokus ke depan, nggak usah noleh-noleh. Ke depan tuh kemana? Madep kepada Allah, lebih fokus madep kepada Allah, nggak usah kebanyakan nolah-noleh. Udah kalau udah 40 tahun ya sudah madep. Kau masih nolah-noleh, masih suka nyerong, masih suka yang aneh-aneh, makin ke sono ya makin sulit kehidupan kita. Udah madep, apalagi udah kepala 5. Udah kepala 5 udah fokus. Gak usah pakai macam-macam, wah kepengen ini itu, nyicil ini itu, malah stres Pak. Fokus, ya kepala 5 fokus, makin fokus, madep. Dalam bahasa Jawa kalau udah kepala 5 nggak hanya madep, tapi nunduk. Kalau madep kan begini madep, kalau kepala 5 makin nunduk. Harus begitu Pak. Apalagi kepala 6. Kepala 6 tidak hanya nunduk Pak, tapi merem. Merem itu apa? Memejamkan mata. Jangan sampai kepengen yang aneh-aneh. Kepala udah 6 masih pengen beli motor, pengen otak modifikasi motor. Ngapain udah kepala 6 masih modifikasi motor? Pengen hobi begini, nggak usah, kepala 6 udah merem. Sehingga fokusnya ke Allah makin serius. Udah nggak kepengen ke sono kemari, udah kepengen yang macam-macam, udah fokus. Makanya saya punya kakek. Saya punya kakek itu kalau sudah jam 5 teng sore, udah beliau madep kiblat, zikir itu, terus sampai masuk maghrib. Tamu siapapun nggak bakal ditemui Pak kalau udah jam 5, udah madep. Udah nggak peduli, udah nggak nolak-nolak, ada apa tuh rame, sampai masalah lebaran baju gimana, udah nggak mikir baju. Kadang-kadang orang yang masih belum bisa memejamkan mata, usia 60 tahun masih bingung, besok lebaran pakai baju apa, besok pakai ngapain sih, udah kayak bocah sih gitu. Udah merem gitu. Alhamdulillah saya udah 4 tahun nggak beli baju lebaran Bu, dibeliin orang. Udah merem gitu loh, merem. Udah nggak usah nolak-nolak. Makanya kalau ada malaikat itu sampai pernah ditanya oleh Rasulullah, malaikat, pernah nggak kamu nyabut nyawa dalam keadaan tertawa? Kata malaikat, pernah. Malaikat Israel jawab, saya pernah nyabut nyawa dalam keadaan tertawa. Kenapa? Kata dia, sebab yang saya cabut nyawanya seminggu kemarin baru pesen sepatu. Yang dicabut seminggu kemarin baru pesen sepatu untuk dipakai. Saya ketawa, ketawanya udah mau mati kok pakai pesen sepatu. Artinya kalau udah kepala 6 kan udah deket banget tuh Pak. Wih, kayaknya gak rela diomongin deket gitu. Ya apalagi 7 kan. Yang pasti makin tua tuh makin deket, gak ada makin jauh, gak ada. Kalau udah kepala 6 kan begitu kata Rasulullah, umatku tuh umurnya baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 7. Adapun yang lebih yaitu bonus-bonus lah. Artinya kalau udah kepala 6 udah merem. Dia tidak hanya madep, dia nunduk, dia merem. Udah fokus ke Allah. Harusnya begitu loh Pak. Udah nggak usah noleh-noleh. Waduh ini mikir renovasi rumah, udah kepala 6 udah nggak usah. Renovasi rumah biar dipikirin yang muda-muda. Harusnya begitu.
Makanya kadang-kadang kita ketemu jamaah itu masih heboh mikirin ini. Pak, Bapak kepala berapa? Saya usah kepala 6. Nggak usah. Fokus ibadah saja, udah kepala 6. Nggak usah. Itu urusan yang muda. Tapi bocor biarin yang ngurusin yang muda. Anaknya udah gede-gede kok, udah biarin dipikirin anaknya. Begitu seharusnya. Sebab kalau sudah mati nyesel. Tapi kalau udah terlanjur mati ya nyesel tiada guna, sayang. Makanya ayo kita manfaatkan. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, selesai nasihat yang ke-31. Kita masuk pada makalah 32. Wal maqalatu saniyatu wassalasuna. Makalah yang ke-32. Qala Nabiyyu, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini sabdanya, idza kana yaumul qiyamah. Idza kana, jika telah ada atau telah datang, yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat, yudha'u al-mizana, yudha'u maka diletakkan, al-mizana pada sebuah timbangan amal, fayu'tiya maka didatangkan, bi ahli sholah, orang yang ahli mengerjakan sholat, fayufuna ujurahum maka mereka mendapatkan pahala dengan sebenar-benarnya, bil mizani sebagaimana timbangan yang ada, summa yu'ta kemudian nanti akan didatangkan pula, bi ahli saum yaitu orang yang ahli berpuasa, fayufuna maka mereka mendapatkan ujurahum pahalanya, bil mizan sebagaimana timbangan, semua mendapatkan timbangannya masing-masing, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a, sesungguhnya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah mereka kerjakan waktu hidup di dunia. Jadi balasannya sesuai dengan amal perbuatannya waktu hidup di dunia. Cuman nanti ada sesuatu yang berbeda. Saya lanjutkan dulu. Summa yu'ti bi ahlil bala, kemudian didatangkan yaitu ahlul bala, orang yang sering mendapatkan musibah saat hidup di dunia. La yunsabu lahum mizanun wa la yunsharu lahum diwanun fayufuna ujurahum bighairi hisab. Ini yang menjadi berbeda. Ketika didatangkan ahli bala, orang yang mendapatkan musibah waktu hidup di dunia, tapi dia sabar Pak, maka la yunsabu lahum mizanun, maka itu timbangan tidak akan muat untuk menimbang amal kebaikannya. Masya Allah, timbangan akhirat tidak muat untuk menimbang amal baikannya atau pahalanya. Wala yunsharu lahum diwanun, dan catatan amal, diwan, catatan amal itu nggak bisa lagi untuk menulis kebaikan-kebaikan orang yang sabar saat mendapatkan musibah. Fayufuna ujurahum, maka mereka Allah berikan pahalanya bighairi hisab, dengan sesuatu yang luar biasa tanpa diduga-duga, dan masuk surga juga tanpa dihisab. Jadi ini yang berbeda Pak. Bapak sholat Allah berikan pahala sholat, pahala sholat masih bisa ditimbang, masih bisa ditakar karena tidak banyak, tidak terlalu banyak. Bapak puasa, pahala puasa masih bisa ditakar. Tapi begitu pahala orang yang sabar ketika mendapatkan musibah saat hidup di dunia, maka timbangan akhirat sudah tidak bisa menakar berapa banyak pahalanya. Masya Allah. Makanya kalau lagi dikasih musibah ya sedih, tapi ya seneng gitu loh Pak.
Sedihnya ya sedih, manusiawi. Tapi senangnya kalau ingat pahalanya ya seneng, karena pahalanya itu luar biasa dahsyat, sampai timbangan amal sudah nggak bisa menimbang pahalanya itu. Bahkan catatan amal, buku catatan sudah nggak bisa lagi untuk menulis betapa besar pahalanya orang yang sabar. Dan nanti masuk surganya pun bighairi hisab, nggak pakai antrian, nggak pakai antri. Jadi kita mengantri satu-satu ya. Ngantri itu kan bagian dari siksaan, betul nggak Pak? Bagi kalau Bapak antriannya nomornya panjang dibuntut, Bapak udah ngeluh, lama nih. Antrian itu bagian dari siksaan. Nah, orang yang sabar saat ditimpa musibah itu masuk surga nggak pakai antrian, langsung bablas. Kata kita, Om Rio nggak ngantri? Nggak, saya mah beda, begitu. Makanya sabar itu luar biasa. Berat apa susah jadi orang sabar? Insya Allah. Ya berat, tapi pahalanya luar biasa. Makanya siapapun kita, kalau tiba-tiba ada sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang mungkin menyedihkan, sedih ya sedih, manusiawi, tapi tetap sabar. Belajar sabar dari yang ringan-ringan, yang kecil-kecil. Umpamanya istri salah bikin kopi, harusnya pakai gula malah pakai garam, nggak usah marah. Bisa nggak begitu? Ini suami bisa nggak usah marah? Latihan dari yang kecil-kecil gitu loh Pak. Loh, kalau yang kecil kita nggak bisa sabar, gimana ngadepin yang gede? Nggak usah marah. Bundanya nanya, enak ya? Masya Allah, kopi bikinan bunda mah nggak ada duanya. Serius, cobain kalau nggak percaya. Jadi nggak usah dibikin marah gitu loh Pak. Itu contoh yang ringan-ringan begitu. Ngadepin santri, Masya Allah, santri dibilangin kalau habis pakai keran tutup yang rapet, susah, air ngucur gitu. Ya, kalau nuruti marah ya marah terus, capek sendiri. Marah itu capek loh Pak. Nah, terus ya udah disabarin begitu. Kadang-kadang tuh luar biasa, nutup keran aja loh kadang nggak bisa untuk rapet, akhirnya ngucur kemana-mana airnya gitu. Hal yang ringan, latihan Pak. Kalau lagi pengen marah, tarik nafas yang panjang. Astaghfirullahaladzim. Lagi diulang terus. Astaghfirullahaladzim. Dah, sampai tenang. Ya, jadi kita nggak jadi marah. Kalau kita nggak jadi marah, iblis nangis Pak. Iblis, setan tuh nangis. Gagal gua nggak goda orang itu. Begitu. Tapi kalau Bapak turuti marah, waduh, iblisnya bakal ketawa girang. Terusin, dikipasin terus kita Pak. Belajar jadi orang sabar. Ya memang berat, tapi memang pahalanya ya besar. Makanya sabar itu sampai menyampaikan prioritas dari Allah. Yang berikutnya, hatta tatamanna ahlul afiyah, sampai-sampai tatamanna, ya tamanna, sampai-sampai berharap ahlul afiyah, yaitu orang yang diberikan Allah keselamatan, kesejahteraan, berharap laukanu bimanzilatihim, seandainya dia menempati kemuliaan atau tempatnya orang-orang yang ahlul bala. Ahlul bala itu kelihatannya sedih di dunia, tapi di akhirat Allah muliakan. Sampai-sampai orang yang selama ini berharap sehat, begitu di akhirat ngerti pahalanya luar biasa begitu. Pengen coba saya bisa menempati posisi dia. Ya nggak bisa. Kita kan di dunia, maka saya sering bilang, doa itu Pak, jangan begini, ya Allah saya pengen sehat terus, nggak pernah sakit. Doa begitu tuh makruh. Bahkan ulama-ulama tasawuf menganggap nggak boleh doa begitu. Ya Allah saya pengen sehat terus, nggak usah sakit ya Allah. Ya, Bapak kalau doa begitu nggak boleh.
Doa tuh begini, ya Allah berikan saya kesehatan. Kalau toh memang harus sakit, sembuhkan. Udah begitu aja Pak. Jangan ngotot, ya Allah saya pengen sehat terus, rezeki banyak terus, jauh dari segala macam musibah. Ntar Bapak jadi Fir'aun nanti kalau begitu. Iya, nggak pernah dikasih sakit, dikasih sedih, itu bagian cara Allah menyayangi kita. Jadi kalau doa, ya Allah sehatkan saya, kalau toh sakit sembuhkan, udah begitu. Jadi jangan minta terus serba jangan, itu nggak boleh. Itu akan menjadikan kita malah keras hati kita. Ya sesekali sakit bolehlah, batuk pilek ya, sesekali sakit boleh disyukuri kalau lagi sakit, alhamdulillah. Kadang-kadang itu saya lucu Pak, saya itu kan nggak pernah libur Pak. Liburnya itu kalau nggak sakit ya pulang kampung kan gitu. Kadang-kadang ya Allah saya capek deh, gitu. Kadang-kadang terasa capek Pak, pengen istirahat, cuman nggak enak sama jamaah. Akhirnya kemarin dikasih sakit Pak, dikasih sakit saya senang, alhamdulillah. Sakit saya WA libur ngaji ya. Kenapa Kiai? Sakit sebenarnya. Loh kalau nggak alasan sakit saya nggak tegang liburin pengajian. Nah, maka kadang-kadang sakit tuh saya penting, alhamdulillah. Senang saya bisa istirahat. Lalu kalau seminggu Pak, seminggu ada 17 pengajian. Begitu sakit, istirahat total itu saya seneng banget itu. Bapak gak ngerasa itu berat, makanya jangan kayak saya. Artinya ada momen dimana kita itu justru bersyukur ketika dikasih sakit. Yang penting ringan-ringan kan gitu, sakit ringan-ringan gitu, gak apa-apa, biar istirahat gitu. Jadi jangan ngoyo jadi orang, jangan maruk, jangan berlebihan ketika berdoa. Makanya ada satu doa yang diajarkan Rasulullah nih Pak, masih ada waktu ya. Ini doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak farahmatuka ahlun anta belughani li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Kata Rasulullah, baca doa ini setiap habis sholat, maka Allah akan menghilangkan semua keburukan amal kita. Amal kita yang ada cacat-cacatnya, Allah bersihkan itu cacatnya. Wala yansyuru lahu diwanan, dan Allah tidak akan menulis keburukan kita. Yang harusnya ditulis nggak jadi ditulis. Maka baca doa ini setiap habis sholat. Udah hafal belum? Rekam dong. Ya, direkam sih. Ada videonya itu. Artinya begini. Allahumma ya Allah inna maghfirataka, sesungguhnya ampunanmu, arja min amali, lebih aku harapkan daripada amalku, wa inna rahmataka, dan sesungguhnya rahmatmu, awsa'u min dzambi, lebih luas daripada dosaku. Allahumma illam akun ahlan, jika memang aku termasuk orang yang tidak pantas, anta belunggo rahmataka, untuk mendapatkan rahmatmu, farahmatuka, maka rahmatmu, ahlun, pantas, anta belunggoni, jika menghampiriku. Nah, ini doa yang unik Pak. Li'annaha wasi'at, karena rahmatmu sangat luas, kulla syai'in, terhadap segala sesuatu, ya arhamar rahimin, wahidat yang maha pengasih. Itu doa dibaca setiap habis sholat. Itu semua keburukan amal kita yang cacat-cacat, penyakitnya, cacatnya dibuang-buangin oleh Allah, dan keburukan kita nggak jadi ditulis di catatan buku kita.
insya Allah kita mati, lihat rapot kita bagus semua, nggak ada yang merah. Amin ya robbal. Nah, ini doa dibaca. Nah, nanti rekamannya ada di situ. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.